Sampai di rumah, segera mereka menambatkan kuda-kuda mereka di belakang dapur, dan sudah itu mereka langsung pergi ke pendopo. Ki Ageng Gajah Suro ketika melihat kedatangan Maiso Jenar segera mempersilahkannya. Pada saat itu Ki Ageng Gajah Suro dan Ki Ageng Lembu Suro beserta beberapa orang pengiringnya sedang duduk bercakap-cakap di pendopo. Sikap Ki Ageng Lembu Suro masih saja tidak menyenangkan bagi Maiso Jenar. Meskipun demikian, Maiso Jenar sama sekali tak menunjukkan ketidaksenangannya. "Sudahkah Adi berkeliling sampai ke segala sudut?" tanya Ki Ageng Gajah Suro. "Sudah Kakang," jawab Maiso Jenar. "Bahkan aku telah sampai agak jauh ke sebelah timur. Aku dibawa Aryo sampai ke pohon randu alas raksasa, yang katanya ia pernah mengikuti Kakang berburu ke sana." "Kau bawa pamanmu sampai ke kediaman Kaki Klantung itu, Aryo?" tanya Gajah Suro kepada anaknya. "Ya ayah," jawab Aryo, yang rupanya akan bercerita lebih banyak lagi, tapi segera disaut oleh Maiso Jenar. "Jadi randu alas itu terkenal dengan tempat kediaman Kaki Klantung." "Begitulah kata orang," jawab Gajah Suro. "Di perjalanan," sambung Maiso Jenar, "kami bertemu dengan beberapa orang pemburu. Yang pertama, kami bertemu dengan 10 orang. Lalu di sebelah randu alas itu kami temui telapak-telapak kaki kuda, kira-kira sebanyak 5 ekor. Mendengar keterangan Maiso Jenar, Ki Ageng Gajah Suro mengerutkan keningnya. Terbayang pada wajahnya perasaan yang kurang wajar. Sedang Aryo memandang wajah Maiso Jenar dengan keheran-heranan. Maiso Jenar tahu betul bahwa yang mereka jumpai bukanlah pemburu-pemburu. Tapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu apakah maksud Maiso Jenar dengan berkata demikian. "Suatu kehormatan bagiku," tiba-tiba Ki Ageng Gajah Suro berkata. "Sekian banyak pemburu-pemburu telah memerlukan datang berburu ke wilayah Banyu Biru. Memang sebelum ini sering benar orang pergi berburu babi hutan, tapi sekian banyak orang sekaligus adalah suatu hal yang jarang sekali terjadi." Sementara itu Maiso Jenar selalu berusaha untuk memperhatikan wajah Ki Ageng Lembu Suro. Tetapi ternyata wajah itu tidak menunjukkan perubahan. Ia mendengarkan saja percakapan Maiso Jenar dengan Gajah Suro tanpa menaruh perhatian apa-apa. Ketika udara menjadi semakin panas, maka Ki Ageng Lembu Suro beserta para pengiringnya dipersilahkan beristirahat di Gandok Kulon, sedang Maiso Jenar dipersilahkan untuk makan siang bersama Aryo, sebab yang lain telah mendahuluinya. Sementara Maiso Jenar makan, ia sempat melihat kesibukan Gajah Suro. Rupanya laporannya menarik perhatiannya. Ia merintahkan beberapa orang untuk melihat-lihat keadaan kota di bagian timur, sedang beberapa orang lain diperintahkan untuk mengelilingi bagian kota yang lain. Sudah makan, Maiso Jenar pun segera kembali ke ruangnya di Gandok Wetan. Tetapi baru saja ia membaringkan dirinya, didengarnya seorang mendatanginya. Ternyata orang itu adalah Ki Ageng Gajah Suro. "Adi," kata Gajah Suro sambil duduk di atas bali-bali panjang di sisi tempat berbaring Maiso Jenar. "Aku sangat tertarik kepada ceritamu." Maiso Jenar pun segera bangkit, jawabnya. "Memang orang-orang yang aku jumpai itu menarik perhatian, Kakang." "Bagaimanakah pertimbanganmu tentang orang-orang itu, Adi?" tanya Gajah Suro. "Kesannya kurang baik," jawab Maiso Jenar. "Dan rupa-rupanya Kakang telah mengambil tindakan yang benar, memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga. Mereka, orang-orang berkuda itu, aku kira sedang berada di hutan-hutan, menanti saat untuk bertindak. Tetapi aku tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan." 15 orang adalah jumlah yang kecil, Adi," kata Gajah Suro. "Tetapi mungkin tidak hanya itu, dan apabila mereka dikendalikan oleh tangan yang baik, maka akibatnya pun besar pula. Nah, baiklah, kita tunggu laporan orang-orangku sambil berjaga-jaga. Sekarang aku persilahkan Adi beristirahat." Kembali Maiso Jenar ditinggalkan seorang diri di dalam ruang itu. Ia mencoba membayangkan kembali wajah-wajah orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi.
Pastilah sesuatu akan terjadi di kota ini. Terbayanglah dalam angan-angannya beberapa puluh orang berkuda sedang merayap-rayap mendekati kota yang selanjutnya pasti akan membuat keributan. Kalau mereka merasa cukup kuat, mungkin mereka akan menyerbu rumah ini untuk mengambil keris Nogososro dan sapu inten. Sejenak kemudian Maiso Jenar mendengar derap kuda masuki halaman. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia dapat melihat Wonomerto dengan beberapa orang pengiring masuki halaman. Meskipun Wonomerto telah lanjut usia, tapi nampaklah betapa tangkasnya ia melompat dari kudanya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Wonomerto naik ke pendopo untuk menemui Ki Ageng Gajah Suro. Tapi sejenak kemudian ia telah turun kembali, dipanggilnya beberapa orang pengiringnya untuk diberi perintah-perintah. Setelah itu segera orang-orangnya melompat ke atas kuda masing-masing, dan sekejap kemudian mereka telah lenyap di balik regol halaman. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Ia lega melihat kecepatan bertindak Gajah Suro. Tapi ia sama sekali tidak berani mencampurinya apabila tidak diminta. Ketika orang-orang itu telah pergi, Wonomerto kembali ke pendopo untuk mengadakan pembicaraan dengan Ki Ageng Gajah Suro. Sementara itu wajah langit di sebelah barat mulai membayang cahaya kemerah-merahan, dan sejalan dengan semakin rendahnya matahari, hati Maiso Jenar menjadi semakin tegang pula. Teringat jelas kata-kata Simorodo tua bahwa ia sama sekali belum melepaskan keinginannya untuk memiliki kembali keris Nogososro dan sapu inten. Ia mulai menghubung-hubungkan apakah orang-orang berkuda itu mempunyai hubungan dengan kata-kata Simorodo itu. Belum lagi ia mendapat suatu kesimpulan apapun, maka masuklah seorang ke dalam ruangannya untuk meminta Maiso Jenar naik ke pendopo. Di dalam pendopo itu ternyata telah hadir pula kecuali Wonomerto juga Ki Ageng Lembu Suro dan beberapa orang pengiringnya. Juga nampak beberapa orang pembantu Gajah Suro dalam melakukan tugasnya sebagai kepala daerah persikan. Menghadapi beberapa tokoh itu, Maiso Jenar teringat pada masa-masa ia masih menjadi seorang prajurit. Sudah itu ia biasa menghadapi setiap masalah seorang diri, dan sekarang ia akan menghadapi suatu masalah di mana ia tidak berdiri sendiri. Karena itu di samping ketegangan yang ada di dalam hatinya, sedikit membersit kegembiraannya pula. Ternyata Ki Ageng Gajah Suro pada saat itu sedang membicarakan masalah orang-orang berkuda yang berada di sekitar kota. Orang-orang berkuda itu tidak saja datang dari arah timur seperti yang ditemui oleh Maiso Jenar, tapi menurut laporan orang-orang berkuda semacam itu datang pula dari arah barat. Maka jelas-jelas sudah bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat. Pada permulaan itu Maiso Jenar mendengar pula kesediaan Ki Ageng Lembu Suro untuk tidak pulang pada hari itu. Ia bermaksud untuk turut serta berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Adi Maiso Jenar, kata Gajah Suro beberapa saat kemudian, sebenarnya aku tidak mau mengganggu kesenangan Adi di Banyu Biru sebagai seorang tamu. Tapi tiba-tiba keadaan orang-orang itu mendatangi daerah yang tak berarti sama sekali ini. Kalau mereka bermaksud merampas harta benda, maka di daerah miskin ini sama sekali akan mengecewakan mereka. Tapi bagaimanapun kami terpaksa mempertahankan diri terhadap apapun yang pernah kami miliki. Kata-kata itu tegas bagi Maiso Jenar meskipun Gajah Suro tidak menyebut-nyebut tentang kedua pusaka simpanannya. Tapi ia telah minta kepada Maiso Jenar untuk bersama-sama mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara itu terdengarlah derap kuda dengan kencangnya berlari masuki halaman. Seorang pemuda yang tegap kuat segera menghentikan kuda itu dan langsung melompat turun. Dengan langkah yang tergesa-gesa ia naik ke pendopo menghadap Ki Ageng Gajah Suro. Menilik wajahnya, pasti ia membawa sesuatu berita yang penting. Untuk beberapa lama ia tidak berkata apa-apa sambil memandangi orang-orang yang hadir. Tampaknya ia ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu. Ki Ageng Gajah Suro melihat keraguan-raguannya, maka katanya, "Katakanlah apa yang telah kau lihat."
Ki Ageng, katanya di sela-sela napasnya yang mengalir cepat. Pasukan Paman Sanepo telah terlibat dalam suatu pertempuran dengan kira-kira 30 orang berkuda yang datang dari arah barat. 30, ulang Gajah Suro. Ya, Ki Ageng, jawab pemuda itu. Berapa orang yang dibawa oleh pamanmu? Tanya Ki Ageng. 25 orang, Ki Ageng, jawabnya. Seimbang, kata Ki Ageng. Tapi kau boleh membawa orang-orang Sanjaya bersamamu. Nah, pergilah, di sana ada 10 orang. Baik, Ki Ageng. Lalu dengan tangkasnya ia melompat turun dan dengan kecepatan luar biasa ia naik ke punggung kudanya. Sekejap kemudian derap kuda itu telah semakin jauh dan lenyap. Kita sudah mulai, kata Gajah Suro yang nampaknya masih tenang saja. Kakang Wonomerto, sambung Gajah Suro, suruhlah membunyikan tanda bahaya supaya orang-orang kita segenap arah mempersiapkan diri dan mengerti bahwa di salah satu sudut kota ini telah terjadi bentrokan. Wonomerto segera memerintahkan seorang untuk membunyikan tanda bahaya. Dan sebentar kemudian telah meraung-raung hampir di seluruh kota Banyu Biru bunyi titir yang bersaut-sautan. Orang-orang yang duduk di pendopo itu wajahnya menjadi bertambah tegang. Mereka masih menanti perintah apakah yang harus mereka kerjakan. Tapi Ki Ageng Gajah Suro sendiri dapat melakukan tugasnya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu gelap malam telah mulai turun, batang-batang pohon di halaman menjadi semakin kabur, diselubungi oleh kehitaman malam yang bertambah pekat. Tiba-tiba di daerah utara tampaklah langit berwarna merah darah, disusul oleh bunyi kentongan 3 kali 5 kali ganda berturut-turut. Kebakaran, kata Wonomerto. Dengan mata yang memancarkan kemarahan, Ki Ageng Gajah Suro memandang ke arah langit yang membara di arah utara itu, tetapi meskipun demikian ia masih bersikap tenang. Siapakah yang berada di sana? Tanya Gajah Suro kepada Wonomerto. Adi Pandan Kuning, jawab Wonomerto singkat. Pandan Kuning, ulang Gajah Suro. Ya, kalau begitu mereka pasti terdiri dari orang-orang pilihan pula. Sehingga di hadapan Paman Pandan Kuning mereka berhasil membakar rumah, kata Gajah Suro hampir bergumam. Paman, kata Gajah Suro kemudian, suruh seseorang sediakan kuda-kuda kami. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan perlahan-lahan, tetapi artinya adalah besar sekali. Gajah Suro sendiri telah merasa perlu untuk sewaktu-waktu bertindak. Menurut perhitungannya, orang-orang yang mendatangi Banyu Biru itu pasti terdiri dari orang-orang yang tak dapat direndahkan. Wonomerto tidak lagi mau membuang waktu, maka segera diperintahkan seseorang untuk menyiapkan kuda-kuda mereka. Berbareng dengan itu, Ki Ageng Lembu Suro pun telah memerintahkan orangnya untuk mempersiapkan kuda-kuda mereka pula. Pada saat orang-orang itu menyiapkan kuda di halaman, muncullah di antara mereka Aryo dengan 2 ekor kuda di tangannya. Seekor berwarna hitam mengkilat dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Inilah kuda paman, teriaknya kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar terkejut melihat Aryo hadir dalam kesibukan itu. Kau mau kemana, Aryo? Tanya Maiso Jenar. Aku ikut paman ke tempat kebakaran itu, jawabnya. Aryo, potong Gajah Suro, kau jangan menambah kesibukanku dan pamanmu. Masuklah ke dalam. Kalau kau mau pergi juga, seterusnya aku tak mau mengajari kau sama sekali. Aryo mandang ayahnya dengan penuh kecewa, tetapi ia sama sekali tidak berani membantah. Sebab dalam saat-saat yang demikian, ayahnya memang dapat bertindak agak keras terhadapnya. Sementara itu keributan semakin menjadi-jadi. Orang-orang Banyu Biru adalah orang-orang yang cukup terlatih di bawah pimpinan Gajah Suro. Karena itu di beberapa tempat yang juga timbul pertempuran-pertempuran, Laskar Banyu Biru segera dapat menguasai keadaan. Tapi di bagian barat dan utara ternyata kekuatan mereka tak dapat dianggap ringan. Di pendopo, Ki Ageng Gajah Suro berapa kali menerima penghubung dari daerah pertempuran dan dengan cermatnya yang memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk. Tapi tiba-tiba orang-orang yang berada di pendopo itu bersama-sama
digetarkan oleh bunyi kentongan 2323 dari arah utara. Sedangkan api nampak semakin menjalar ke beberapa arah. Mendengar bunyi kentongan itu, kemarahan Gajah Suro tak dapat dikendalikan lagi. Bunyi kentong 2323 punya arti yang sama sekali tidak menyenangkan. Tanda itu mengatakan bahwa Laskar Banyu Biru terdesak hebat. Dengan gigi yang terkatup rapat, Gajah Suro terloncat dari duduknya. Geramnya, setan manakah yang mencoba mengganggu ketentraman Banyu Biru? Paman Wonomerto, kata Gajah Suro kepada Wonomerto, aku akan pergi ke tempat itu. Rupanya kekuatan lawan dipusatkan di sana. Berilah tanda supaya sebagian dari pasukan cadangan dikerahkan ke utara. Segera Wonomerto merintahkan memukul kentongan 2424 berturut-turut. Bersama dengan itu, Gajah Suro melompat ke atas kudanya. Adi Lembu Suro dan Maeso Jenar, marilah kita lihat daerah itu, katanya. Maeso Jenar nampak ragu-ragu sebentar kalau mereka seluruhnya meninggalkan tempat itu. Lalu bagaimanakah dengan keris yang disimpan oleh Gajah Suro? Rupanya keraguan-raguan itu diketahui oleh Gajah Suro, katanya. Tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan Paman Pandan Kuning kalau bukan seorang yang luar biasa hebatnya. Jadi menurut perhitunganku, pimpinan dari gerombolan itu berada di sana. Biarlah rumah ini aku serahkan pada Paman Wonomerto dan Paman Sawung-Rono. Aku percaya kepada Paman berdua dengan beberapa orang pasukannya. Berilah aku tanda kalau keadaan maksa. Ingat Paman, tak seorang pun boleh menginjakkan kakinya di halaman rumah ini. Baik anak mas, aku akan menjaganya, jawab Wonomerto. Siapa yang di halaman belakang? Tanya Gajah Suro. Panjawi dengan laskarnya, jawab Wonomerto. Bagus, aku percaya pula pada anak muda itu, kelak ia pasti menjadi seorang prajurit pilihan. Nah Paman, aku akan berangkat. Kejap kemudian Gajah Suro mendera kudanya dan lari dengan kencangnya. Lembu Suro dengan beberapa pengiringnya segera menyusul, dan yang paling belakang adalah Maeso Jenar dengan kuda abu-abu yang dibawakan oleh Aryo tadi. Maka segera iring-iringan itu meluncur seperti angin ke arah tempat kebakaran di sebelah utara Banyu Biru, di kaki Bukit Telomoyo. Dari tempat yang agak tinggi di luar halaman, mereka dapat melihat dengan jelas api yang berkobar-kobar di beberapa tempat. Melihat nyala api itu, hati Gajah Suro menjadi semakin panas. Ia maju kudanya lebih laju lagi. Kuda yang telah berlari sekuat tenaga itu, menurut perasaan Gajah Suro, seperti ular yang merambat di dedaunan, lambat sekali. Tapi akhirnya dengan menahan kekesalan hati, mereka sampai juga di tempat pertempuran. Dari jarak yang cukup, Gajah Suro dengan rombongannya dapat melihat arena pertempuran yang terjadi di pinggir sebuah perkampungan. Rupanya pertempuran itu telah melangsung dengan serunya. Di kedua belah pihak telah jatuh beberapa orang korban. Ternyata pasukan-pasukan cadangan Banyu Biru yang dipimpin oleh Ki Bantaran telah tiba di tempat itu dan telah pula melibatkan diri dalam pertempuran. Dalam pengamatan yang sebentar itu, Gajah Suro melihat betapa kuatnya pihak lawan. Dilihat dari bekas-bekasnya, ternyata bahwa arena pertempuran itu telah bergeser agak jauh mendekati perkampungan. Bahkan beberapa orang dari mereka telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah. Kemarahan hati Gajah Suro semakin menggelora. Karena itu setelah ia menemukan pertimbangan mengenai keseluruhan pertempuran itu, segera ia memberikan perintah. Lembu Suro, katanya, bawalah anak buahmu ke sebelah kiri, lingkari arena ini, dan kau harus dapat menguasai jalan kecil di ujung sawah itu. Kalau aku berhasil mendesak mereka, usahakan jangan dibiarkan mereka lolos. Aku ingin tahu siapa mereka, bawalah beberapa orang bersamamu. Baik Kakang, jawab Lembu Suro. Setelah itu ia pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Ia melingkar menyusup perkampungan untuk kemudian muncul kembali menuju ke jalan kecil di ujung sawah. Dalam keremangan cahaya api yang menjilat ke udara, arena pertempuran itu seolah-olah sengaja dijadikan daerah yang diterangi oleh ribuan obor di sekitarnya. Sepeninggal Lembu Suro, Gajah Suro dan Maeso Jenar
berdiri mengawasi medan. Maeso Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja, karena itu ia mempunyai pandangan yang cukup masak mengenai keadaan medan. Maka segera ia melihat kelemahan Laskar Banyu Biru, katanya. Kakang, menurut pengamatanku, letak kesalahan Laskar Banyu Biru adalah beberapa orang yang cukup masak berkumpul di dalam satu titik, sehingga di bagian-bagian lain banyak terdapat kelemahan. Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Kau benar, Adi, Maeso Jenar. Aku melihat pula kelemahan itu. Tapi pastilah mereka menghadapi keadaan darurat. Bahkan bantaran pun telah terlibat dalam perkelahian di titik itu pula. Siapakah yang bersenjatakan pedang panjang serta melompat-lompat dengan lincahnya itu? Tanya Maeso Jenar. Itulah Pandan Kuning, jawab Gajah Suro. Yang bersenjata tombak itu adalah bantaran, lainnya adalah orang-orang pilihan dari Laskar Banyu Biru. Kakang, tiba-tiba Maeso Jenar berkata agak terkejut. Rupanya mereka hanya melawan satu orang saja. Gajah Suro mempertajam pandangannya, nyala api yang berkobar-kobar di sekitar daerah pertempuran itu membuat ratusan bayangan dari orang-orang yang bertempur itu beraneka ragam. Ada yang panjang, ada yang besar seperti raksasa yang melompat-lompat menerkam mangsanya. Karena itu keadaan medan menjadi agak kabur.